Dalam hal ini artinya mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celaan tersebut artinya perkataan yang berisi merendahkan atau menghina salah seorang atau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma ya mu'allima Adama 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahhimna, amin ya rabbal alamin. Jemaah kajian Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, kita tiba pada pertemuan yang keempat dari kajian kitab Syarh Ushulil I'tiqad karya Al-Lalikai yang memuat akidah Ar-Raziyain, yaitu akidah terkait Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tiba pada pertemuan yang keempat ini, kita masih mengupas tentang bahasan terkait sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik dari umat ini yang pernah Allah ciptakan dan hadirkan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami bacakan dahulu matan dari akidah Ar-Raziyain, di mana beliau anak dari Abu Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim, menyebutkan dan bertanya kepada bapaknya Abu Hatim dan juga kepada Abu Zur'ah tentang apa saja akidah mereka. Kemudian disebutkan, ada yang masih ingat atau kita mengulang kembali poin-poin per poin yang sebelumnya kita pernah kupas atau bahas sama-sama. Yang pertama yaitu iman adalah perkataan dan perbuatan, ia bertambah dan berkurang. Poin yang kedua yang telah kita bahas juga sama-sama adalah Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, ghairu makhluqin, bukan makhluk dari seluruh sisinya. Kemudian poin yang ketiga adalah terkait qadar, takdir baik dan buruknya dari Allah semuanya. Kemudian poin yang keempat, dan kita masih belum selesai, yaitu di sini disebutkan wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam, sebaik-baik umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib alaihimussalam. Kemudian masih terkait akidah Ar-Raziyain ini disebutkan pula wahumul khulafa'ur rasyidunal mahdiyun, merekalah para khalifah yang berjalan lurus di atas kebenaran, al-mahdiyun, yang terbimbing, yang mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Itu makna dari ar-rasyidun, al-mahdiyun. Ar-rasyid artinya orang yang berjalan dan konsisten di atas kebenaran. Kemudian al-mahdi artinya orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan pula dari akidah Ar-Raziyain ini, wa annal asharatal ladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 10 orang yang disebutkan nama mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahida lahum bil jannati ala ma syahida bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qauluhul haq, dan Rasul sendiri mempersaksikan bahwasanya mereka berhak mendapatkan surga, dan kita mempersaksikan hal tersebut sesuai dengan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Wa qauluhul haq, dan perkataan Nabi itu hak, benar. Wattarahum ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mesti menurut dua
Razi, menurut Abu Hatim dan Abu Razi, wattarahhum ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita juga wajib mendoakan rahmat. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal kaffu amma syajara bainahum, dan kita menahan diri terkait apa yang pernah terjadi di antara mereka dari pertikaian atau perselisihan. Selesai bahasan yang keempat yang disebutkan oleh anak dari Abu Hatim terkait akidah dari bapaknya dan juga Abu Zur'ah ini. Adapun pembahasan yang berikutnya, bahasan yang kelima, itu berbeda lagi bahasannya. Baik, itulah terkait bahasan seputar sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menyebutkan sejumlah hak para sahabat atau sejumlah kewajiban kita terkait hak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkait keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari kali ini kita akan membahas bahasan yang masih terkait dengan bahasan sahabat yang juga merupakan bahasan penting. Kenapa dinamakan penting? Karena bahasan ini di luaran sana banyak yang terjerumus, banyak yang tergelincir dari jalan ahli sunnah wal jamaah, yaitu bahasan hukum mencela atau menghina sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas secara rinci dan runtut hukum seseorang mencela seluruh sahabat Nabi, apa hukumnya. Kemudian kalau ada yang mencela sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kalau ada yang mencela satu saja dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua sudah dibahas dan dikupas oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kita akan pelajari sama-sama, kita akan mengupas sama-sama pelan-pelan agar bisa kita pahami bersama. Baik, kami pilihkan dari sebuah kitab, I'tiqad Ahli Sunnah fis Sahabati radhiyallahu taala anhum, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terkait para sahabat radhiyallahu taala anhu, karangan Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Wuhaibi. Baik, ini buku ringkas tapi memuat banyak sekali rincian terkait hukum mencela atau menghina para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama hukumnya, atau sebelum kita mengupas tentang hukum mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini penulis beliau menyebutkan bahwasanya mencela atau menghina itu merupakan ucapan yang berisi atau bertujuan untuk merendahkan atau menghina seseorang. Dalam hal ini artinya mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaan tersebut artinya perkataan yang berisi merendahkan atau menghina salah seorang atau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian beliau juga menyebutkan poin yang lain sebelum memberikan rinciannya. Kata beliau, wasabbus sahabati ridwanullahi alaihim darakatun ba'duha syarrun min ba'd. Mencela sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih buruk daripada sebagian yang lain. Nanti kita akan sama-sama baca apa saja rinciannya. Baik, rincian yang pertama atau hukum yang pertama, yaitu mencela seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebagian besar mereka dengan celaan berupa bahwasanya mereka telah keluar dari Islam atau mereka telah kufur terhadap Allah Ta'ala. Ini apa hukum orang yang menyebutkan hal ini tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan atau sebagian besarnya? Apa hukum orang yang mengucapkan hal ini? Baik, beliau menyebutkan di sini bahwasanya hukum orang yang menganggap seluruh sahabat Nabi atau sebagian besarnya, mayoritas sahabat Nabi itu mereka melakukan kekufuran atau keluar dari Islam, maka kata beliau di sini, fala syakka fi kufri man qala bidzalik, maka tidak diragukan lagi
kekufuran orang yang mengatakan hal demikian atau meyakini hal demikian. Karena yang disebutkan sebagai orang-orang yang telah keluar dari Islam itu generasi terbaik. Tidak ada apa-apanya generasi kita dibandingkan generasi terbaik ini. Baik, makanya kata beliau di sini, kata penulis, tidak diragukan lagi kekufuran orang yang meyakini dan mengatakan hal yang demikian. Kemudian beliau memberikan alasannya, mengemukakan alasannya satu persatu, dalilnya satu persatu, dan seterusnya. Salah satunya yang terpenting adalah karena ucapan ini bertentangan dengan pujian Allah terkait sebagian besar atau seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Kemudian juga bertentangan dan berseberangan dengan kedudukan para sahabat di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua. Kemudian yang ketiga, ucapan yang semisal ini atau keyakinan buruk terkait para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melemparkan tuduhan kafir kepada mereka, itu sama saja meragukan atau memberikan tuduhan bahwasanya apa yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita itu disampaikan melalui orang-orang yang tidak dipercaya terkait agamanya. Dan ini sama saja meragukan Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu sampai kepada kita melalui generasi sahabat dahulu. Tidak ada loncat dari Nabi langsung ke generasi setelahnya, tidak ada. Begitu pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada kita melalui jasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hukum yang kedua atau rincian yang kedua adalah man sabba ba'dahum sabban yat'anu fi dinihim. Kalau yang kedua ini, orang yang meyakini atau mengatakan bahwasanya sebagian. Kalau yang tadi seluruhnya atau mayoritasnya. Kalau ini sebagian. Sebagian sahabat itu telah kufur, telah kafir kepada Allah ataupun fasik. Fasik itu melakukan dosa-dosa besar. Sebagian para sahabat dihukumi dan dianggap telah fasik atau telah kafir. Telah kafir artinya keluar dari Islam. Kalau fasik itu melakukan dosa-dosa besar atau perbuatan-perbuatan dosa besar. Baik. Wa kana mimman tawataratin nususu bifadlihi kal khulafa. Hanya sebagian yang dihukumi atau dituduh seperti itu, tetapi sebagian ini adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir. Secara mutawatir artinya banyak jalur, banyak hadis terkait keutamaan sebagian ini. Seperti para khalifah yang 4. Apa hukumnya mengucapkan sebagian diantaranya 4 khalifah ini merupakan orang yang fasik atau merupakan orang yang kufur? Apa hukum perkataan seperti ini? Maka di sini penulis mengatakan fadzalika kufrun 'ala sahih. Maka ini juga terkategori sebagai perkataan kufur. Perkataan yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Orang yang mengatakan sebagian sahabat, walaupun cuma sebagian, cuma 4 disebutkan misalkan, atau cuma 3 disebutkan sebagian, tetapi 3 ini adalah orang-orang yang banyak sekali hadis-hadis dan derajat hadisnya itu mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang, dan juga disebutkan sifat mereka di dalam Al-Quranul Karim seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka orang yang melemparkan tuduhan kufur atau kefasikan ini berdasarkan pendapat yang paling rajih adalah ia juga kufur kepada
Allah Ta'ala. Kenapa beliau menyebutkan di sini alas sahih? Karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Orang yang melemparkan tuduhan kufur atau fasik kepada beberapa sahabat, tetapi mereka ini adalah sahabat-sahabat yang top, sahabat-sahabat yang derajatnya tinggi. Sebagian ulama menganggap ini adalah perkataan atau keyakinan kufur, sebagian tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, tetapi penulis di sini memandang dan memaparkan alasannya satu persatu, bahwasanya yang paling kuat, pendapat yang paling rajih adalah orang yang demikian atau orang yang mengatakan hal yang demikian juga dianggap telah keluar dari Islam. Baik, kemudian salah satu alasannya penulis di sini membawakan perkataan Imam Malik. Perkataan Imam Malik di mana beliau mengatakan, "Man sabba Aba Bakrin wa Umara qutila, wa man sabba Aisyah radhiyallahu anha qutila, li'anna Allah ta'ala yaqulu fiha ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Faman ramaha faqad khalafa al-Qur'ana wa man khalafa al-Qur'ana faqad qutil." Baik, perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau dengan tegas sekali menyebutkan, barang siapa yang menghina Abu Bakar atau menghina Umar, maka ia berhak mendapatkan hukuman berupa dibunuh. Tetapi di sini diserahkan kepada pemimpin, bukan sembarang kaum muslimin yang melakukan tugas ini. Wa man sabba Aisyah radhiyallahu anha qutil. Demikian juga orang yang menghina atau mencela atau menuduh Aisyah dengan perbuatan keji setelah turunnya kesucian Aisyah dari Allah Ta'ala, maka ini juga mendapatkan hukuman yang sama. Kemudian beliau menyebutkan, barang siapa menyelisihi Al-Quranul Karim, maka ia telah barang siapa menuduh Abu Bakar, Umar, Aisyah atau menghina mereka, maka orang tersebut telah menyelisihi Al-Quran. Dan orang yang menyelisihi Al-Quranul Karim artinya orang tersebut meragukan kebenaran dan kevalitan isi dari Al-Quran, dan ia berhak mendapatkan hukuman. Tentu saja yang melakukan hukuman di sini adalah pemimpin kaum muslimin, tidak sembarangan kaum muslimin. Baik, itu pernyataan tegas dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau juga membacakan atau mengutip banyak sekali perkataan dari ulama kita. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ke rincian atau sebelum kita lanjut, masih pembahasan yang kedua ini karena cukup rumit pembahasannya, di mana pendapat dari kedua belah pihak atau dua pendapat ini sama-sama kuat, sehingga penulis di sini mencoba mengambil kesimpulan atau mengambil ringkasan dan mencoba mengkomparasikan antara dua pendapat ini. Beliau menyebutkan bahwasanya barang siapa mencela atau menghina sebagian sahabat yang mana hinaannya itu berkaitan dengan agamanya para sahabat, maksudnya di sini meragukan keislaman para sahabat atau menganggap mereka telah keluar dari Islam karena melakukan perbuatan-perbuatan syirik atau perbuatan kufur atau perbuatan dosa-dosa besar, maka orang seperti ini berdasarkan pendapat yang paling kuat adalah dihukumi atau perkataan ini adalah perkataan yang kufur karena bertentangan dan mendustakan suatu perkara yang mutawatir, sesuatu perkara yang telah mutawatir dan itu diamini oleh seluruh umat Islam. Kemudian beliau menyebutkan juga, adapun ulama yang memandang perkataan atau orang yang meyakini hal ini tidak kafir, maka mereka sepakat bahwasanya orang ini tetap dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Jadi orang yang mengucapkan bahwasanya Abu Bakar itu telah keluar dari Islam atau Umar itu melakukan perbuatan dosa besar, padahal Abu Bakar dan Umar ini banyak sekali riwayat tentang keutamaan mereka. Artinya sahabat yang paling top ya dua ini. Maka pendapat yang kedua yang tidak mengeluarkan orang yang melakukan hal ini dari Islam, mereka tetap mencap
bahwasanya orang yang melakukan demikian dihukumi sebagai pelaku dosa besar, yang konsekuensinya adalah ia berhak untuk mendapatkan ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang ditentukan jenisnya dan bentuknya oleh pemimpin atau penguasa kaum muslimin, dan ta'dib, dan diberi pelajaran oleh pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau menyebutkan wala yajuzu lil imami ayya'fu anhu, dan bagi pemimpin atau penguasa kaum muslimin tidak boleh memberikan ampunan kepada orang yang demikian, akan tetapi tetap harus dijalankan hukuman tersebut walaupun ia telah bertaubat atau menyatakan dia menyesal, tetap harus dijalankan sebagai bentuk pemberian pelajaran kepadanya karena telah berani menentang suatu perkara yang mutawatir di tengah kaum muslimin. Karena bukan main-main, yang dituduh adalah sahabat yang levelnya itu tertinggi di dalam agama Islam. Baik, yang ketiga jemaah sekalian, yang ketiga adalah orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sahabat ini tidak banyak disebutkan tentang keutamaannya, atau keutamaannya ini belum sampai derajat mutawatir. Sebagian sahabat itu tidak seterkenal sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, yang 10 yang disebutkan oleh Nabi SAW, Abu Hurairah. Ada sahabat-sahabat yang jarang disebutkan di hadis-hadis Nabi SAW. Nah, apa hukumnya orang yang menghina sahabat yang seperti ini, yang tidak terkenal ini? Maka di sini disebutkan pula bahwasanya jumhur ulama, kebanyakan atau mayoritas ulama tidak menganggap perbuatan orang yang melemparkan tuduhan kafir kepada sahabat yang tidak terkenal atau keutamaannya tidak banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat, bahwasanya orang tersebut tidak dihukumi kafir atau kufur dari Islam. Tidak dihukumi kufur dari Islam. Karena alasannya ia tidak mengingkari sesuatu yang ma'lumun fid dini bid darurah. Tidak mengingkari suatu perkara yang di dalam agama ini diketahui secara darurat, itu maksudnya secara meluas. Ada hal-hal yang diketahui oleh seluruh kaum muslim, mau yang awam maupun yang berilmu, semuanya sepakat, semuanya mengetahuinya, seperti keutamaan Abu Bakar dan Umar. Tetapi ada sebagian sahabat yang mungkin tidak dikenal oleh sebagian kita. Tidak dikenal oleh sebagian kita, dan itu jumlah sahabat itu banyak sekali. Banyak sekali. Dalam perang Badar aja sekitar 300. Dalam perang Uhud sekitar 700-an. Kemudian dalam Baiat Ridwan itu ratusan ribu, sekitar 130 atau 140 ribuan sahabat Nabi SAW. Itu jumlahnya banyak sekali. Mungkin ke semua atau tidak semua, termasuk kami, tidak semua mengenal atau menghafal nama-nama tersebut. Tetapi kalau ada orang datang kemudian menyebutkan Fulan bin Fulan dari sahabat Nabi SAW ini telah kafir atau melakukan perbuatan dosa besar, nah kalau yang disebutkan ini bukan sahabat yang levelnya tertinggi tadi, maka sebagian besar ulama tidak menghukuminya keluar dari Islam akibat perkataannya ini. Karena dia tidak mengingkari hal yang disepakati oleh kaum muslimin atau tidak dikenal secara luas oleh kaum muslimin. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, tadi hukum yang ketiga. Yang pertama kita ulangi, hukum orang yang menuduh sebagian besar atau seluruh sahabat keluar dari Islam atau melakukan dosa besar. Yang kedua, orang yang menuduh sebagian. Sebagian ini bisa banyak,
bisa sedikit, 3 juga termasuk sebagian, tetapi yang dituduh ini adalah sahabat-sahabat yang levelnya top. Kemudian yang ketiga, yang baru saja kita sebutkan, orang yang menghina sahabat yang tidak banyak disebutkan keutamaannya, atau sahabat yang di bawah dari sahabat-sahabat yang top tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang menuduh atau menghina sebagian sahabat dengan perkataan yang tidak berkaitan dengan agama mereka dan adalah mereka. Terkait kejujuran para sahabat, tidak berkaitan dengan hal itu. Seperti contohnya, orang yang menuduh sebagian sahabat itu pelit misalkan. Pelit ini tidak ada hubungannya dengan agama para sahabat. Kalau yang berkaitan dengan agama para sahabat, seperti ada sahabat melakukan dosa besar, berzina misalkan, atau minuman keras, itu kan dosa-dosa besar. Atau sebagian yang menuduh para sahabat telah keluar dari Islam karena melakukan kesyirikan atau perbuatan kufur. Nah, kalau yang ini, yang keempat ini rincian hukumnya, orang yang menuduh sebagian sahabat atau 1 atau 2 sahabat, tetapi tidak berkaitan dengan sisi agama, tetapi berkaitan tentang sifat sebagai seorang manusia, seperti pemarah, seperti kikir atau bakhil. Nah, ini apa hukumnya? Di sini penulis di sini menyebutkan bahwasanya fala syakka anna fa'ila dzalika yastahiqqu at-ta'zira wa ta'diba. Tidak diragukan lagi orang yang berbuat demikian juga tetap harus diberikan pelajaran walaupun tidak sampai dikeluarkan dari Islam. Nah, itu terkait hal yang keempat ini. Kami nukilkan di sini, kami bawakan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di sini poin ini, wa amma in sabbahum sabban la yaqdahu fi adalatihim wala fi dinihim. Adapun jika ada yang mencela atau menghina sebagian sahabat dengan hinaan yang tidak ada kaitannya dengan adalah, kejujuran dan berkaitan dengan agama para sahabat, misla wasfi ba'dihim bil bukhli awil jubni, seperti menyematkan sifat bakhil kepada sebagian sahabat, atau al-jubun, pengecut kepada sebagian sahabat, au qillatil ilmi, atau ilmunya sedikit, au adamiz zuhdi, atau tidak zuhud terhadap dunia, menghina sahabat bahwasanya sahabat itu tidak zuhud. Nah, apa hukumnya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahuwa alladhi yastahiqqu at-ta'diba wa at-ta'zir, maka ia berhak diberi pelajaran, artinya dihukum. Wala nahkumu bikufrihi, dan kami tidak menghukumi ia telah keluar dari Islam, artinya kami tidak menghukuminya keluar dari Islam bimujarradi dzalik, sebab perbuatannya tersebut, karena ini perbuatan yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik. Kemudian penulis di sini juga menyebutkan contoh-contoh yang lain seperti dha'fus syakhsiyah. Sebagian sahabat itu karakternya itu lemah, atau menyebut sebagian sahabat itu pendapatnya itu rendah, atau menyebut sebagian sahabat itu ghaflah, orang yang suka lalai, suka lalai, atau hubbud dunya, sebagian sahabat itu cinta dunia misalkan. Nah, ini adalah masuk dalam kategori hukum yang keempat tadi, tidak sampai dihukumi sebagai orang yang telah keluar dari Islam, tidak juga dihukumi sebagai pelaku dosa besar dalam Islam, tetapi ia tetap harus diberi pelajaran. Siapa yang memberi pelajaran? Tentu saja penguasa atau pemerintah yang menaungi kaum muslimin di daerah tersebut. Kemudian beliau mengingatkan di sini, penulis mengingatkan, wa hadan naw'u min at-ta'ni tadfahu bihi kutubut tarikh. Dan jenis yang keempat ini menyematkan sifat-sifat tidak baik kepada sebagian sahabat, tidak hanya sebagian, dengan menyebut namanya. Ini banyak yang
menghiasi buku-buku sejarah. Banyak menghiasi buku-buku sejarah. Makanya salah baca dari penulis yang tidak kredibel, yang tidak teliti, maka kita juga ikut-ikutan memiliki keyakinan tentang sahabat ini. Nah, itu yang masalah. Kata beliau, dan ini banyak buku-buku sejarah Islam yang memuat terkait yang keempat ini. Sebagian menyematkan sifat-sifat yang kurang baik, kurang pantas kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kata beliau, studi penelitian-penelitian era modern yang penulisnya itu menisbatkan diri mereka kepada ahlu sunnah, namun secara tidak sadar mereka melakukan hal yang keempat ini. Menyematkan kepada sahabat fulan itu ada cinta dunianya. Menyebutkan kepada sahabat fulan ini itu lemah karakternya, tidak berani sama istrinya misalkan. Dan hal-hal yang demikian, itu hal yang tidak pantas diucapkan oleh kita. Karena kita berkewajiban menghadapi para sahabat ini bukan seperti kita menghadapi sembarang kaum muslimin. Ini level mereka jauh berbeda dari kita. Harus pandai-pandai beradab terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, dengan alasan sebagian orang yang menulis jurnal dengan alasan sebagai maudhu'iyah, objektivitas dalam kepenulisan karya ilmiah. Tetapi hal ini juga tidak dibenarkan karena kita sedang membicarakan generasi terbaik. Pandai-pandailah memilih kata atau diksi. Kemudian kata beliau, walil mustasyriqina atharun fi ghalibid dirasatil lati min hadan naw. Dan orang-orang mustasyrik, orang-orang yang dari barat, bukan bagian dari agama Islam, mereka fokus mempelajari agama Islam dengan tujuan mencari celah atau aib dari agama Islam ini. Mereka punya peran dalam menyusupi karya-karya, buku-buku sejarah tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, makanya beliau mengingatkan di sini harus hati-hati, pandai-pandailah membaca terkait tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita keliru atau salah bacaan. Baik, kemudian yang kelima, hukum yang kelima sebenarnya ini adalah hukum bagian dari hukum yang kedua, rincian yang kedua, tapi dikhususkan karena ini memang hukumnya khusus, yaitu hukum menghina Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa hukumnya? Baik, beliau mengatakan di sini, amma man sabba ummal mu'minina Aisyah radhiyallahu anha bima barra'aha Allahu minhu faqad ajma'a ahlul ilmi annahu yakfur. Barang siapa menghina ummul mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal telah jelas Allah menyucikannya, membersihkan namanya dari tuduhan perzinahan yang pernah disebutkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan ayat kesucian Aisyah, Allah bersihkan namanya. Kemudian ada di antara kaum muslimin setelah turunnya ayat tersebut yang masih meragukan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kata penulis di sini, faqad ajma'a ahlul ilmi, para ulama sepakat. Artinya tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang berbeda pendapat lagi. Mereka sepakat orang yang berbuat demikian terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha telah dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islam. Keluar dari Islam karena artinya tidak mempercayai dan tidak menerima ayat Al-Qur'an, tidak menerima pensucian dari Allah dan Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Ini dua sekaligus. Dua sekaligus, meragukan atau tidak menerima dari Allah, berita dari Allah, kemudian juga tidak mau atau tidak menerima kesucian dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sangat fatal, dihukumi oleh para ulama secara kesepakatan orang yang berbuat demikian telah keluar dari Islam. Baik, ada banyak sekali dalil yang dibawakan oleh penulis di sini terkait pendapat kesepakatan para ulama. Banyak sekali beliau membawakan
pendapat dari ulama-ulama dari berbagai mazhab fikih terkait kesepakatan mereka terhadap orang yang melakukan demikian terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang keenam, rincian yang keenam adalah hukum menghina istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Aisyah. Kan ada tuh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan bagaimana beliau memperlakukan istrinya fulanah yang cemburu dengan fulanah, yang ini dengan yang ini dan itu. Nah, bagaimana hukum orang yang menuduh istri-istri Nabi selain Aisyah? Karena Aisyah ini hukumnya sendiri khusus, makanya penulis di sini mengkhususkan juga. Yang keenam ini istri-istri Nabi yang lain. Maka beliau menyebutkan di sini ada terjadi perbedaan pendapat. Kalau Aisyah itu kesepakatan, sepakat para ulama, lintas mazhab sepakat semuanya. Adapun istri Nabi yang lain selain Aisyah, ini bagaimana? Kalau ada yang menuduh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat yang di situ ada bersifat perendahan atau penghinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menghina istri beliau itu sama saja mengganggu atau merendahkan kehormatan beliau sebagai seorang suami, Baik, kata beliau, kata penulis di sini, ar-rajih, yang paling kuat, di mana pendapat inilah yang diambil oleh sebagian besar ulama, bahwasanya juga sama dengan hukum orang yang berbuat demikian kepada Aisyah. Artinya dihukumi keluar dari Islam. Karena ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sahabat yang belum mutawatir keutamaannya. Tidak secara spesifik disebutkan namanya sebagai sahabat yang top. Mereka menyadari ada sesuatu di balik orang yang berani mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mereka sudah cium jauh-jauh hari aroma busuk yang dikemas dalam perkataan atau penghinaan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada Imam Malik rahimahullahu taala, imamnya penduduk kota Madinah. Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tentang orang-orang yang menghina para sahabat, merendahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan, innama haula'i aqwamun aradul qadaha fin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam falam yumakkinhum dzalik atau falam yumkinhum dzalik. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang, sekelompok orang yang menginginkan untuk mencela atau merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mereka tidak mungkin melakukannya, tidak bisa, tidak mampu melakukannya. Karena kalau melakukannya, seluruh kaum muslimin akan menyadarinya bahwasanya mereka ini bukan bagian dari Islam, karena menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga faqadahu fi ashabihi, sehingga mereka mengarahkan ke sahabat-sahabat Nabi. Kalau ke sahabat-sahabat, sebagian kaum muslimin tidak menyadarinya. Nah, kemudian kata Imam Malik, hatta yuqala rajulu su'in, sampai dikatakan bahwasanya kalau sahabat-sahabat seseorang itu adalah merupakan orang-orang buruk, maka orang yang bergaul bersama mereka juga bisa dikatakan sebagai orang yang buruk. Walau kana rajulan salihan lakana ashabuhu salihin. Lihat di sini. Kalau seandainya stigmanya, kalau teman-temannya baik atau kalau kita orang baik, maka kita akan berteman dengan teman-teman yang baik pula. Tapi kalau teman-teman kita ini adalah teman-teman yang buruk, yang suka perbuatan-perbuatan buruk atau rendah, maka kita pun juga dicap demikian. Nah, ini tujuan mereka. Mereka tidak mampu langsung mengarahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau mengarahkan ini, seluruh kaum muslimin, mau mazhab apa saja, mau akidah apa saja, akan marah. Akhirnya digeser ke sahabat-sahabat Nabi. Artinya mainnya halus lewat sahabat-sahabat Nabi. Ada juga Imam Ahmad.
Beliau menyebutkan dengan tegas, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan minas sahabati bisu'in fattahimhu 'alal Islam." Jika Anda melihat ada seseorang yang menyebutkan satu saja dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keburukan, dengan kejelekan, dengan kalimat yang tendensius, kalimat yang berisi penghinaan kepada salah satu dari sahabat Nabi, fattahimhu 'alal Islam, maka keislamannya perlu kamu ragukan, perlu Anda pertanyakan. Perlu Anda pertanyakan, karena pada zaman dulu itu disebut orang yang selalu menjelek-jelekan para sahabat atau salah satu dari sahabat atau salah satu pihak dari kedua sahabat atau dua pihak sahabat yang bertikai, maka para ulama pada zaman dulu menganggapnya sebagai zindik. Zindik ini adalah orang yang menyembunyikan kekufurannya, ketidakterimaannya terhadap Islam, tapi menampakkan secara zahir dia sebagai bagian dari kaum muslimin. Ya, semakna dengan munafik, semakna dengan munafik. Baik, ada banyak sekali alasan kenapa menghina para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki konsekuensi yang buruk, di mana penulis di sini memaparkan banyak sekali. Namun ada yang menarik kami ingin sampaikan kepada jamaah sekalian. Yang keempat, alasan yang keempat, di mana kata penulis di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengerahkan banyak sekali waktu dan tenaga beliau untuk mendidik sahabat-sahabatnya selama 23 tahun. Hingga para sahabat ini yang sebelumnya hidup dalam tradisi jahiliyah menjadi generasi emas, generasi terbaik di bawah didikan langsung, bimbingan langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan karunia Allah terhadap generasi tersebut. Dan itu membutuhkan pengorbanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan hal-hal yang dikorbankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau layak disebut sebagai pendidik terbaik dalam sejarah umat manusia. Dalam sejarah umat manusia, karena beliau berhasil mengeluarkan murid-murid yang luar biasa, yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi, bahkan nabi-nabi sebelum beliau. Nah, kalau seandainya generasi yang dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana diyakini oleh sebagian kelompok, mereka adalah generasi yang rusak, sebagian besarnya pelaku maksiat, sebagian besarnya keluar dari Islam karena perbuatan-perbuatan kufur, maka artinya Nabi sebagai orang yang gagal dalam mendidik para sahabat. Kalau Nabi saja gagal dalam mendidik para sahabat selama 23 tahun beliau berjibaku untuk mendidik para sahabat, bukankah kita yang hidup di generasi jauh dari Nabi SAW lebih layak disebut sebagai generasi yang lebih gagal dari Nabi SAW? Ini konsekuensi yang ada di balik dari penghinaan terhadap para sahabat Nabi SAW. Artinya banyak sekali hal-hal yang bersinggungan dengan agama kita. Makanya tidaklah orang yang sering mengungkit hal ini, melainkan orang yang menginginkan keburukan pada agama Islam itu sendiri. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, biasanya pembahasan terkait sahabat tidak lepas dari pembahasan satu ini. Yang ini terakhir kami akan coba sampaikan, paparkan dalam beberapa menit yang tersisa. Masih ada 7 menit. Baik, semoga sampai selesai sehingga kita bahas secara tuntas dan selesai pembahasan terkait sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pembahasan terakhir di setiap karangan buku, entah itu buku klasik maupun buku modern yang ditulis oleh ulama kita, oleh syekh-syekh, itu biasanya pembahasan yang terakhir ini terkait tentang sikap kita terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang disebutkan dalam sejarah Islam.
bagaimana terjadi perselisihan yang dimaksud adalah bukan perselisihan pendapat. Seperti pada kajian tadi malam, perbedaan pendapat antara ibunda kita Aisyah dengan Ibnu Abbas. Bukan yang itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah perselisihan yang sampai terjadi pertumpahan darah. Itu maksudnya. Pernah terjadi ketika khalifah yang ketiga dibunuh oleh orang-orang yang diprovokasi oleh tokoh munafikin. Naam, dibunuh, kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya merupakan sahabat yang terkenal. Dua-duanya memiliki keutamaan yang banyak. Tetapi demikianlah ketetapan Allah menghendaki terjadinya perselisihan untuk sebagai ujian keimanan bagi kita semua. Apakah kita dengan mudah menyalahkan salah satu pihak atau dengan mudah menyematkan kata-kata tidak pantas kepada salah satu pihak? Makanya para ulama, para salaf mengucapkan atau mengatakan, sebagaimana Allah telah menyelamatkan kita dengan tidak terlibat langsung dengan tangan-tangan kita pada masa perselisihan yang terjadi, maka kita generasi yang setelahnya juga hendaknya meminta keselamatan Allah dengan tidak mengucapkan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada salah satu dari kedua pihak yang sama-sama berijtihad, berusaha menemukan kebenaran. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu maksudnya. Perselisihan antara Ali dengan Muawiyah hingga terjadi perang Siffin namanya, perang Siffin. Ali radhiyallahu taala anhu menilai bahwasanya yang paling penting itu adalah seluruh kaum muslimin pada waktu itu membaiat beliau sebagai seorang pemimpin demi memadamkan api atau gejolak fitnah yang ada. Dipadamkan dulu dengan stabil dulu kondisi keamanan, stabil, sehingga beliau nanti baru akan menegakkan hukum terhadap pelaku yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Muawiyah berpandangan tidak demikian. Lebih baik, kata Muawiyah, atau menurut Muawiyah, kita menegakkan dulu hukum atas pelaku pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu, baru kemudian kaum muslimin diarahkan untuk membaiat atau mengangkat khalifah yang berikutnya. Dua pandangan ini berbeda karena masing-masing berusaha berijtihad. Ali pada waktu itu melihat rombongan yang dulu atau terlibat dalam pembunuhan, pengepungan rumah Utsman radhiyallahu taala anhu masih ada di kota Madinah pada waktu itu. Dan sebagiannya mendapuk beliau sebagai khalifah berikutnya. Kalau beliau berusaha menegakkan hukum atas pelaku yang bertindak langsung mengeksekusi Utsman, maka akan terjadi gejolak di kota Madinah. Akan menimbulkan pertumbuhan darah di mana di situ masih banyak para sahabat Nabi SAW. Beliau memandang sudah biarkan dulu mereka apa mau mereka, dan kaum muslimin semuanya sepakat menunjuk beliau, baru kemudian beliau membentuk tim untuk mengurus hukum ini. Muawiyah tinggal di negeri Syam, jauh dari kota Madinah. Dan beliau pada waktu itu merupakan gubernur terlama di masa itu. Dan seluruh penduduk Syam itu mendukung beliau. Kalau beliau mengatakan A, maka semuanya mendukung. Artinya Muawiyah radhiyallahu taala anhu menganggap kita punya kekuatan untuk menghadapi orang-orang tersebut. Namun Ali radhiyallahu taala anhu memandang atau lebih memilih kestabilan keamanan dahulu yang diutamakan. Akhirnya kedua pasukan ini bertemu dan kedua-duanya tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah, namun ada di antara kedua kubu orang-orang yang suka memprovokasi. Hingga terjadi di luar kendali dan terjadilah pertumpahan darah, dan di situ Ali maupun Muawiyah radhiyallahu taala anhu menyesali kejadian tersebut. Ali datang dengan pasukannya menuju ke negeri Syam dengan tujuan agar Muawiyah
membaiat atau menerima kepemimpinannya sebagai khalifah yang berikutnya, namun Muawiyah menahan hal itu, tunggu dulu sampai urusan pembunuhan Utsman ini dipecahkan. Nah, ketika dua ini bertemu dan telah mengutus masing-masing utusan untuk damai, mencari jalan keluar, namun di situ selalu ada orang-orang yang menghendaki pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Makanya ketika Ali radhiyallahu taala anhu meninggal, itu Muawiyah menangis begitu kehilangan, sampai-sampai disebutkan istrinya bertanya kepada Muawiyah, heran, kenapa engkau menangis? Padahal engkau kemarin, maksudnya beberapa waktu yang lalu, engkau berhadapan dengan Ali. Kata Muawiyah, aku menangisi umat ini kehilangan sosok pribadi seperti Ali dalam hal keilmuannya, kepemimpinannya, dan ketegasannya. Artinya di hati Muawiyah tidak ada kebencian kepada Ali, hanya perbedaan pendapat yang didasari oleh masing-masing ijtihad para sahabat Nabi SAW. Dan yang terlibat pada perang itu hanya segelintir para sahabat. Sebagian besar para sahabat itu memilih diam, tidak ikut Ali dan tidak ikut Muawiyah. Yang ikut inilah generasi setelahnya. Dan yang banyak dari negeri-negeri yang di luar atau jauh dari kota Madinah, dari Irak sana, yang ikut di kubu Ali, dan kebanyakan dari Muawiyah itu dari Syam, penduduk Syam. Adapun penduduk Madinah, para sahabat lebih memilih diam. Begitu pula yang terjadi dalam perang Jamal. Dalam perang Jamal, kalau perang Jamal ini antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga sama, Ali maupun Aisyah sama-sama tidak menginginkan terjadinya bentrok, namun disebutkan dalam sejarah ada kelompok kaum munafikin yang mereka membagi tugas, sebagian menyusup ke pasukan Ali, sebagian menyusup ke pasukan Aisyah, kemudian mereka mulai dengan melempar-lempar panah atau melempar tombak pada waktu itu tanpa ada komando dari kedua sahabat ini. Sehingga karena terhasut dan terprovokasi, dikira terjadi penyerangan, dan terjadilah apa yang terjadi, di mana tertumpah banyak darah kaum muslimin. Bahkan disitulah meninggal 2 orang dari 10 sahabat Nabi yang disebutkan mendapatkan jaminan surga. Talhah di kubu siapa? Ali radhiyallahu taala anhu, dan Zubair bin Awam di kubu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Ali sangat menyesali kejadian tersebut di luar kendali, namun terjadilah yang terjadi. Bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha langsung meminta untuk diantar pulang ke Madinah dan menangis berhari-hari menyesali kejadian tersebut. Artinya ini terjadi di luar kehendak para sahabat. Terjadi di luar kehendak sahabat, namun begitulah fitnah yang terjadi di luar kendali para sahabat Nabi SAW. Ada sebagian orang yang berilmu menyalahkan Ali, ada sebagian menyalahkan Aisyah. Kalau Aisyah nggak keluar dari kota Madinah, orang-orang tidak akan berkumpul dan tidak terbentuk pasukan. Ada yang demikian. Namun pandai-pandailah kita memilih kata yang bijak, yang baik terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Allah memuji, dan Allah sudah tahu ketika Allah menurunkan pujian di dalam Al-Quran tentang para sahabat ini, Allah telah mengetahui nanti sepeninggal Nabi SAW akan terjadi yang demikian. Namun Allah tetap memuji mereka dan memberikan jaminan surga. Demikian pula Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu juga bagian dari wahyu. Karena kita, jemaah sekalian, tidak boleh memberikan persaksian bahwasanya seseorang berhak di neraka. Sebaliknya juga demikian, kita tidak boleh memberikan persaksian fulan secara persan itu termasuk penghuni surga. Tidak boleh. Kita hanya memberikan persaksian melalui persaksian Allah atau persaksian Nabi SAW. Kenapa kita sebutkan Zubair di surga? Karena Nabi sendiri yang mempersaksikan, dan Nabi itu melalui wahyu. Maka kita mempersaksikan yang demikian. Adapun kalau ada yang meninggal di antara kaum muslimin, di antara jamaah sini, kemudian kita mengatakan surga, penghuni surga
atau kita menyaksikan surga, dia layak masuk surga, maka ini tidak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh menghukumi seseorang di neraka, demikian pula kita tidak boleh menghukumi seseorang di surga, karena itu adalah berkaitan dengan persaksian yang membutuhkan wahyu dari Allah Ta'ala. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih bijak dalam menyikapi apa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW, dan perlu diketahui dan dicamkan, kalau seandainya para sahabat memang melakukan kesalahan atau dosa sekalipun, maka amalan-amalan besar mereka itu telah menimbun kesalahan tersebut. Apalagi kalau itu adalah ranahnya ijtihad, usaha, upaya yang mereka lakukan untuk mencari kebenaran, maka lebih-lebih lagi mereka layak untuk tetap dijaga kehormatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan ini meningkatkan pengetahuan kita, keimanan kita, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, serta semoga Allah berkenan untuk mengumpulkan kita semua bersama generasi terbaik para sahabat Nabi SAW di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.